Kristus sahabat Anda. Anda harus memiliki sikap yang jelas. Jadi untuk apa misteri tentang Pergamus disingkapkan? Anda pikir hanya, oh memang Konstantin, oh ternyata Konstantin brother ya, wah baru tahu aku sekarang. Luar biasa. Sekarang saya turunkan ke level individu. Amin. Bicara tentang Konstantin level internasional, spirit itulah yang menguasai di zaman tersebut. Dan yang tidak pernah mati dan tetap berkuasa sampai di zaman ini. Maka sekarang Anda bisa melihat penguasa-penguasa di udara, kegelapan, karena Konstantin adalah sesuai sejarah pendiri grup kelompok Ksatria Columbus. Daniel bisa minta tolong saya munculkan website Ksatria Knit Columbus. Kalau Anda membaca Knit Columbus, Ksatria Columbus, maka Anda akan luar biasa organisasi. Dermawan, budiman, luhur hatinya, suka menolong, membantu orang miskin, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Anda akan terperangah di situ. Tapi Konstantinlah pendiri Ksatria Columbus. So, saya bicara di level internasional. Saya mau turunkan di level individual. Karena untuk apa Roh Kudus menyingkapkan misteri ini melalui hambanya Brother Branham, jika Anda hanya terkagum karena melihat sesuatu yang jangkauannya adalah internasional, tetapi yang tidak berdampak di dalam hidupmu secara individual. Karena Roh Kudus menyingkapkan hal ini supaya apa yang Dia katakan berdampak di dalam kehidupan individual, sehingga Anda akan menggenapkan nas yang terakhir, barang siapa menang. Lore, bukan sekedar menambah pengetahuan. Sekarang aku tahu Vatikan lah ini, Konstantin lah ini, Konsil Nisia lah ini, tahun sekian. Nah, aku tahu sekarang Pergamus artinya lah ini. Harus melampaui semuanya. Amin. Firman Tuhan gak pandang bulu. Siapapun dia, jika ada dosa di situ, akan ditebas oleh pedangnya. Pertanyaan saya adalah, jika Anda di samping orang yang ditebas, apa respon Anda? Renungkan baik-baik itu. Apa responmu? Amin. Itulah sebabnya sebelum Abraham memisahkan total dengan Lot, berkat Allah tidak bisa tercurah deras atas dia. Tuhan mengendaki pemisahan total. Haleluya. Tuhan mengendaki pemisahan total. Saudara-saudaraku yang di perhimpunan, kalau Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, jangan langsung mengambil tindakan. Konsultasi dengan saya. Jangan nanti kalian pisahkan semuanya, apa yang perlu dipisahkan, pisah total, pisah enggak. Sampai enggak makan pun karena pisah, karena menjadi pisah total. Sampai orang tua pun ditinggalkan karena pisah total. Bukan itu yang saya maksudkan. Hatimu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Amin. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jika hartamu di sorga, di situlah hati Anda. Inilah Ksatria Columbus, Knit of Columbus. Lihat orang-orangnya, para pejabat tinggi negara di dunia, orang-orang penting, orang-orang beken, orang-orang kenamaan, orang-orang intelektual. Di bawah Katolik Roma, Ksatria Columbus, pendirinya lah Konstantin. Jangan main-main dengan semuanya ini. Mereka manusia loh. Mereka manusia yang punya kebijakan-kebijakan politik di belakang meja, tapi punya power untuk merubah dunia.
Dan Anda sedang berhadapan dengan spirit-spirit itu, brother and sister. Saya nggak katakan Anda berhadapan dengan manusia-manusia ini. Anda berhadapan dengan spirit di balik manusia itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dan Yeskiel berkata, "Hai Raja Tirus, engkau di Taman Eden." Pernahkah Tirus di Taman Eden? Tirus nggak pernah di Taman Eden. Berapa tahun jaraknya antara Tirus lahir dan jadi raja semenjak kejatuhan manusia di Taman Eden? Jadi kepada siapa Yeskiel berbicara? Setan. Dan Tirus adalah perwakilan setan. Amin. Lihat manusia-manusia ini. Anda pikir mereka orang-orang biasa? Mereka adalah pemegang uang dunia. Saya hanya baru bicara tentang kesatria Columbus, bagaimana dengan kesatria Templar, yang anggota-anggotanya adalah orang-orang beken, mungkin lebih beken dari yang ini, tapi sama-sama petinggi-petinggi dunia. Anda lihat Henry Kissinger, masih hidup sampai hari ini. Anggota siapa dia? Anggota kelompok-kelompok yang hebat ini, yang mampu merubah politik dunia, perdagangan dunia, perekonomian dunia. Tapi mereka harus berhadapan juga sekarang dengan Rusia dan Cina yang tidak mau dikendalikan oleh mereka. Sehingga Anda bisa melihat, inilah misteri yang Tuhan singkapkan di akhir zaman. Ketika Daniel melihat mimpi Nebukadnezar dengan patung yang terdiri dari 4 bagian. Dan kita berada di bagian kaki Kekaisaran Romawi. Amin. Anda harus tahu siapa pendiri daripada organisasi yang pertama ini. Sehingga Konstantin menempatkan paus di situ. Konstantin menempatkan bishop di situ. Konstantin menempatkan kardinal di situ. Konstantin kaisar menempatkan akan uskup agung di situ dan lain sebagainya. Mendandani mereka, memberikan jubah-jubah, gaun-gaun. Amin. Memberikan kepada mereka mezbah yang indah dengan altar, dan sampai hari ini terpelihara. Sudah berapa ratus ribu tahun usia marmer itu. Hadiah Konstantin. Dan masih hari ini masih ada sebagai sebuah memorial bahwa apa yang diucapkan oleh Roh Kudus ya dan amin.